Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Randi. Oke, di video kali ini saya mau ngasih informasi aja ya tentang burung cipo. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau melihara burung kesayangan kita yang kita suka gitu ya. Alangkah baiknya kita mengenal dulu asal usulnya, intinya KTP-nya gitulah ya, kamusnya burung cipo. Sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar saya semakin semangat, semakin menarik, semakin bagus lah ya ngupload videonya. Tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa teman-teman. Jadi ayolah dukung terus channel saya ini biar saya semangat. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini dia burung cipo. Ada yang bilang cipo, ada yang bilang sirtu, ada yang bilang cipo. Jadi di Indonesia ini kan ya banyak banget lah ya pulau-pulau. Jadi nama-nama itu pasti beda-beda gitu ya. Udah pasti beda gitu. Dan burung cipo ini semua mungkin di seluruh dunia ya, cuma yang saya tahu informasinya itu ada 4 jenis burung cipo. Cipo yang pertama adalah cipo kacat, cipo kedua adalah cipo besar, cipo ketiga adalah cipo jantung, dan cipo keempat adalah cipo ekor putih. Kalau untuk yang saya punya ini yaitu cipo jantung teman-teman. Seperti inilah cipo jantung yang banyak di Indonesia. Di Indonesia itu yang masih banyak itu adalah cipo jantung dan cipo kacat ya. Saya nggak bisa menampilkan cipo-cipo yang lain, cuma ini doang. Mungkin next video mungkin saya akan menginformasikan ya tentang burung cipo yang lain selain cipo jantung ini. A few moments later. Jadi burung cipo ini dia hidup di hutan ya, hutan, pohon yang tinggi-tinggi. Terus intinya di hutan belukar lah ya. Kalau misalkan dia ke kebun itu, yang kebun yang intinya banyak uletnya, banyak serangganya gitu ya, karena dia pemakan serangga. Jadi burung cipo ini bersarang juga di ketinggian, di pohon-pohon yang tinggi, yang pokoknya hutan yang pohonnya tinggi-tinggi teman-teman. Jadi ya emang burung ini sangat sulit untuk cari sarangnya ya, sangat sulit, karena dia itu kalau bikin sarang itu selalu di pucuk-pucuk pohon itu, pohon udah tinggi seperti albasia atau pohon nangka atau suren atau dan lain-lain lah, pokoknya pohon yang tinggi-tinggi. Jadi dia sukanya itu yang tinggi-tinggi. Dan untuk di Indonesia ini cukup banyak pencintanya ya, karena cipo ini selain suaranya merdu, dia juga sekarang sudah di kontestan, maksudnya diadu ya, diadu suaranya. Udah banyak banget komunitas-komunitas kicomania Indonesia yang mengadu suara gitu. Jadi udah banyak banget
pencintanya dan komunitas cipo juga udah banyak di Indonesia ini. Jadi burung cipo ini juga bisa buat masteran, buat dimasterin juga dia bisa masuk, tapi agak susah teman-teman kalau dimasterin, karena dia itu emang kebanyakan suaranya itu suara khas dia sendiri. Saya masih jarang ya kalau melihat di temen atau di YouTube lah mungkin ya, yang cipo isian gitu tuh agak sulit. A few moments later. Karena apa? Karena burung cipo ini tidak ngeriwik teman-teman. Saya juga belum pernah punya atau menyaksikan burung cipo ini ngeriwik. Jadi ya emang burung cipo ini ya emang benar-benar suara khas dia sendiri, tapi suara dia itu udah merdu banget. Merdunya itu ya seperti murai ya, murai hampir mirip murai, cuma murai itu lebih kencang, lebih ya pokoknya sih hampir mirip murai, karena ya emang sangat merdu. Dan untuk harganya juga sangat signifikan. Jadi burung cipo ini harganya lain-lain ya, yang ombyokan, yang anak-anak, yang sudah gacor atau semi gacor atau macetan atau masih loloh ya. Jadi beda-beda, lain pulau atau lain kota juga beda harganya. Terutama di Tangerang ini, karena saya lagi di Tangerang ya. Saya orang Wonosobo, Jawa Tengah, cuma saya lagi di Tangerang. Sekalian saya informasikan update semua ya, semua dari loloh sampai gacor. Kalau loloan biasanya, loloan yang masih di sarang itu biasanya orang beli itu kebanyakan satunya itu 50.000. Itu kalau loloh ya, kalau loloan di kota Tangerang khususnya. Kalau yang baru mandiri, baru terbang mandiri, dia sudah naik harga sekitar 100.000 mandiri. Kalau sudah ngeriwik, maksudnya sudah mulai bunyi cetrekan, karena dia cetrekan bukan geriwik ya, dia sudah mencapai 150. Dan yang semi gacor, belum gacor tapi udah semi gacor, dia mencapai 300 sampai 400 yang semi gacor ya, dan yang gacor 500 sampai 1 juta, kecuali gacornya gacor cetrekan ya. Kalau cetrekan itu 1 juta lebih, itu yang cetrekan, maksudnya dicetrekin itu dia bunyi terus. Nah, gacor cetrekan. A few moments later. Itulah informasi update harga ya, dari loloh sampai gacor, cipo, burja ya, burung saja kan, sama sangkar atau kandang ya, kan sama kandangnya. Kalau sama kandangnya beda lagi teman-teman. Kandang itu harganya itu kalau baru itu dari 100 sampai 1 juta, jadi tergantung kandangnya itulah. Oke, itu update untuk untuk harga ya, harga 2021 di daerah Kota Tangerang. Oke, untuk yang selanjutnya adalah untuk makanannya. Cipo ini kan dia kan di ketinggian ya, di pohon-pohon yang tinggi. Jadi dia pasti makannya kalau di hutan itu
yang terutama banget adalah serangga, terus nektar, terus buah-buahan. Tapi kalau buah-buahan jarang, karena masih jarang juga yang memakai buah-buahan untuk dikasih cipo ini. Tapi kalau untuk saya pasti saya kasih buah-buahan. Jadi yang sering dikasih itu kalau di orang, kalau di hutan kan dia seperti itu ya makanya. Tapi kalau di orang itu kan yang nomor satu adalah fur, karena itu wajib kalau udah di orang. Nomor dua adalah ulet Hongkong atau ulet apapun, yang penting ulet pemakan burung ya, bukan ulet yang gatal-gatal itu loh. Dan yang ketiga adalah jangkrik, yang keempat kroto, yang kelima buah-buahan, dan nektar juga, itu makanan dia. Jadi sangat gampang aslinya, cuma dia cenderung susah. Kalau tangkapan ombyokan itu susah banget. Untuk makan fur terutama ya harus kita rawat dengan baik-baik. Oke. Yang selanjutnya mungkin masalah harga sudah, masalah makan sudah, terus masalah jenisnya sudah, dan mungkin cukup seginilah ya informasi dari saya. Kamus cipo atau KTP cipo ya, semuanya yang benar-benar sangat bagus untuk dipelihara. Suara sangat merdu burung cipo ini. Oke lah, mungkin cukup segini video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa membantu kalian yang pemula yang mau melihara burung cipo. Harus mengenal dulu ciri-ciri dan makanan dan harga-harganya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Indonesia. Semangat.